jurusan akuntansi kelas D dengan NIM 55522100016. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan dan saya akan memberikan informasi yang berkaitan dengan isu-isu yang beredar yang saat ini lagi viral-viralnya yang berkaitan dengan Pancasila. Hal ini saya buat guna untuk memenuhi tugas mata kuliah Pancasila yang diampu oleh Ibu Eko Ribawati, MPD. Baiklah, kalau begitu langsung saja ke pembahasannya. Di sini saya mengambil dari keadilan sosial, yang dimana sekarang keadilan itu sedang dipertanyakan keberadaannya. Sebagai yang kita ketahui, keadilan itu apa sih? Keadilan itu rasa yang harus ada di setiap diri manusia. Bahkan hak asasi manusia pun memerlukan keadilan. Dalam Pancasila kelima itu juga tertera keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam hal apapun, dalam hal sekecil apapun. Contoh dalam hal sekecil apapun itu seperti materi. Tidak bisa seorang dosen ataupun seorang guru ataupun seorang yang mengajar memberikan materi hanya kepada orang-orang yang mempunyai derajat lebih tinggi ataupun mempunyai jabatan, mau dari orang tuanya ataupun leluhurnya. Kepada pengajar, dosen, dan guru harus memberikan materi yang sama, sehingga para pendidik, para orang yang diajar itu bisa memahami materi itulah hal terkecilnya. Nah, yang bisa kita lihat sekarang ini, kita bisa ambil contoh dalam permasalahan isu-isu yang sangat beredar. Ada apa dengan korupsi? Sebenarnya ini tuh kasus yang sudah berulang-ulang ada, kasus yang memang dari dulu itu udah ada gitu. Cuma sampai sekarang keadaannya pun masih terjangkau. Saya mengambil keadilan ini karena emang isu-isu yang sekarang beredar itu menyangkut keadilan ini. Saya mengambil dua isu, yaitu isu yang pertama tentang korupsi dan isu yang kedua nanti akan saya jelaskan. Kita masuk ke topik yang pertama, yaitu isu korupsi. Seperti yang sudah saya jelaskan, korupsi itu selalu menjadi pokok-pokok yang dimana keadilan itu sering sekali gagal terjadi. Bayangkan kita sebagai kaum-kaum yang tidak memiliki jabatan seperti mencuri sesuap roti di warung ataupun mencuri mangga saja itu udah kena hukum. Lalu bagaimana dengan para pejabat kita yang memakai duit kita untuk negara? Bagaimana keadaan mereka sekarang? Apakah mereka hidupnya susah seperti kita yang mencuri sebuah roti? Tidak. Nah, saya sempat melihat dan mengoreksi lebih dalam. Mengapa saya mengatakan hal ini? Karena memang ada buktinya. Saya sempat melihat dari mata Najwa, yang Mbak Najwa sendiri sudah menelusuri tempatnya, menelusuri penjara dari pejabat kita yang korupsi. Apakah mereka seperti orang-orang yang lain? Tidak. Mereka berada di dalam sel tahanan yang dimana tersedia tempat tidur, tersedia tempat buat mereka masak, kamar mandi pribadi, bahkan yang tidak kita sangka itu di dalam sel tahanan itu tersedia tempat untuk mereka pun ada salah satu alat gym yang dimasukkan ke dalam sel tahanan mereka. Apakah itu yang dinamakan dengan keadilan? Oke, kita lanjut ke isu yang kedua ya, yaitu isu yang dimana sekarang mahasiswa itu mendapatkan sebuah pelecehan. Apa sanksi yang didapatkan? Setelah sekian lama baru sekarang diadakan sanksi itu. Apakah ini keadilan? Sebenarnya kalau kita mau memasukkan ke dalam keadilan, kita juga harus tahu yang dirasakan oleh rakyat kecil, oleh rakyat biasa. Jadi menurut saya keadilan di Indonesia itu mungkin masih minim, walaupun tujuan dari negara itu sebagai keadilan. Keadilan itu sebagai tujuan dari negara, namun memang untuk diaplikasikan di negara kita itu masih sangat-sangat minim. Mengapa hal itu terjadi?
karena rasa dari orang itu, kurangnya rasa dari orang-orang yang berada di titik ini melakukan itu dan orang-orang yang mengadili itu. Sogok menyogok pun terjadi, hal-hal yang tidak diinginkan pun terjadi, yang membuat kita sebagai manusia seharusnya sosial menjadi senioralitas, junioralitas. Namun untuk sampai saat ini keadilan sedang diperjuangkan di Indonesia, seperti contohnya kemahasiswaan tadi. Nah, sekarang Menteri Pendidikan sudah memberikan dan sudah mengangkat suara untuk kejadian itu. Jadi sebenarnya keadilan ini sangat diperlukan dimanapun berada, sekalipun di negara lain. Dan keadilan ini bersangkut pautan dengan Pancasila, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi siapapun kita perlu keadilan ini, dan peranan masyarakat yang tidak bisa mengadili walaupun mereka sudah menjadi suatu yang harus mengadili, itu yang salah. Bukan saling menyalahkan, tetapi saling mengintrospeksi diri. Biar keadilan di Indonesia pun ada, seperti yang dicantumkan Pancasila. Pancasila adalah sebuah plan, sebuah rancangan untuk kedepannya, sebuah cita-cita yang harus kita lihat dan kita akui keberadaannya dan kita lakukan. Begitupun di sila kelima tentang keadilan. Kita sebagai mahasiswa berperan penting dalam keadilan. Karena apa? Karena kita kelak akan menjadi seperti orang-orang yang sekarang mendapatkan keadilan. Apa yang bisa kita lakukan? Sedangkan kita masih mahasiswa. Banyak hal yang masih kita lakukan. Salah satunya adalah berpengaruh. Berpengaruh apa? Berpengaruh dalam hal speak up. Kita harus berani menegakkan keadilan. Sama halnya yang kita lakukan untuk teman kita yang mungkin dari kampus lain ataupun dari kampus kita sendiri mengalami hal pelecehan dan tidak ada keadilan. Nah, dari speak up itu kita harus menegakkan keadilan. Apapun yang kita lakukan selagi itu menuju keadilan, itu harus kita lakukan walaupun banyak rintangannya. Tadi pertama berpengaruh dalam hal speak up. Kita juga harus memiliki rasa empati terhadap sesama kita. Karena apa? Karena kita harus bergerak dalam suatu lingkungan kita. Kita tidak bisa diam saja melihat ada hal-hal yang tidak baik. Kita juga harus bisa melihatnya. Kita juga harus bisa merasakan. Oh, saudara kita sedang terkena pelecehan dan tidak ada keadilan. Oh, para korupsi sekarang hidupnya enak, tapi sedangkan rakyat-rakyat yang di bawah yang kesalahannya itu diadili tidak baik. Kita harus bisa merasakannya, bukan merasa kita ikutan terjebak dalam hal itu. Tidak, tapi kita juga harus bisa menguatkan mereka. Kita harus bisa membantu mereka dan terutama peran kita sebagai manusia, solusi kita. Kita juga harus mempunyai pengetahuan, mempunyai ide, mempunyai keaktifan sosial yang dapat bisa menjalankan pengaruh dan rasa empati kita. Dengan cara apa kita mengetahuinya? Dengan cara belajar. Sekarang kita sudah difasilitasi belajar, ya kita belajar. Setelah kita belajar, baru kita terapkan. Ataupun dalam istilah Pancasila, dalam sistem penerapan sekaligus materi, yaitu kita diterapkan. Karena mahasiswa itu dinilai dari keaktifannya, bukan hanya sekedar materi ataupun bukti saja. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.